Semangat pagi. Eh, Kebetulan saya bekerja setiap hari menggunakan sepeda. Tapi di lokasi kerja saya itu belum jalan aspal, jadi jalan tanah. Jadi yang cukup banyak berlubang-lubang ataupun gundukan-gundukan. Dikarenakan ekstrada saya itu adalah hardtail, ya pada saat ada event ya cukup membuat sakit pinggang pada saat di areal-areal yang cukup berat. Karena kan untuk MTB pastilah eventnya itu di lokasi-lokasi yang cukup berat. Saya ada solusi sedikit. Jadi membuat hardtail serasa softtail. Paling tidak bagi yang sudah berusia di atas 40 tahun lebih terbantulah pada saat mengikuti event-event yang banyak menguras tenaga ataupun menguras kondisi pinggang karena kondisi jalan yang jelek. Ini kebetulan saya pesan ke arah Batu Licin, saya pesan dari Jakarta Sitpos yang suspension. Semoga setelah dipasang ini paling tidak mengurangi sakit pinggang lah. Kita saksikan dulu untuk reviewnya. Ya, ini saya beli dari Tokopedia. Kebetulan di sana ada gratis ongkir, jadi lumayanlah untuk membantu ongkos kirim di daerah saya yang cukup jauh dari Jakarta, sehingga gratis ongkir lumayan membantu. Cukup membayar barangnya saja. Ini Sitpos saya beli sekitar 275.000. Ya, kita lihat ini penampakannya sesuai dengan poligon. Itu dia memakai Sitpos itu ukurannya 27,5. Jadi merek Zoom ini ukurannya 27,2. Jadi ada yang 30,9 ataupun 31,2. Jadi usahakan kita membelikan sesuai ukuran yang dipakai. Jangan kita pada sepeda yang 30,9 kita pakai 27,2 sehingga menggunakan adaptor. Kalau bisa kita membeli sesuai dengan ukuran Sitpos yang ada di sepeda kita. Di sini ada sudah buku manual, ada warantinya juga ini dari Zoom, buatan daripada Bawon District Shenzhen, China. Ini warantinya hanya terbatas pada area tertentu ataupun kondisi tertentu saja. Juga ada ini suspension Sitpos manualnya, hanya dapat ini Sitpos dan kertas ini untuk menerangkan kondisi user manualnya, dan ada ini cara-caranya basic untuk mengetahui caranya bagaimana bekerjaannya, apa yang dilakukan sebelum dilakukan pemasangan. Kemudian triple suspensionnya itu 40 mm, terbuat dari material aerospace, berarti aluminium yang digunakan di pesawat, industri pesawat. Progresif coil springnya menggunakan sistem progresif untuk lebih elastis dan suspensi yang lebih fungsinya lebih baik. Kemudian dia ada juga dilengkapi dengan preload adjuster. Preload adjuster ini fungsinya untuk menyetel kekencangan atau mainnya suspensi ini berdasarkan bebannya, atau semakin kecil orangnya maka kita setel lebih ringan. Tapi apabila orangnya lebih berat, dia harus kita setel lebih kencang. Ini di sini untuk penyetelannya. Nah, di sini ada keterangan dia preload. Jadi preload
ini nutnya kunci L kita gunakan. Apabila kita mau mengencangkan lebih berat bebannya, ini seperti ini, dia menggunakan M6 90 sampai 100 kg atau 9 sampai 10 Newton meter. M7 digunakan pada momennya itu 110 sampai 120. Apabila dia menggunakan M10 sampai M810, dia menggunakan newtonnya 18 sampai 20 newton. Kita punya ini menggunakan yang M6 ini M6. Jadi dia kemampuannya sampai locking torque-nya itu sampai 100 kg per square. Jadi 9-10 newton. Nah, ini fungsinya kita kencangkan, dia akan lebih kencang lagi, lebih mainnya lebih sedikit reboundnya. Tapi apabila kita kendorkan dia akan lebih banyak. Contohkan, nah ini dia suspensinya main pada saat kena lubang-lubang. Oke, sekarang kita pasang di sepedanya. Oke, sebelum kita memasang ini kita lepaskan dulu yang lama. Jadi yang lama kita lepas, memastikan bahwa ukuran ini cocok. Kita lepas ya. Oh, ternyata pas. Seat post ini pas dudukannya dengan sepeda kita. Jadi tinggal melakukan pemasangan. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan anti twist. Jadi tidak akan bergeser atau berputar pada saat terkena areal yang curam. Memang sudah ada locknya sistem di dalamnya. Jadi kita lepas dulu seat post ini dengan membuka kunci 5 ini. Dan ini penyetelannya di sini. Jadi posisi dudukan antara seat post zoom ini dengan seat post bawaan unit tidak sama. Apabila pada bawaan seat post standar dia di depan dan di belakang. Tapi pada seat post zoom ini posisinya kiri dan kanan. Tapi untuk penyetelannya dapat juga dilakukan, dia masih dapat dilakukan pergeseran posisi seat post ini dengan posisi maju atau mundur. Kemiringan, untuk mendapatkan kemiringan yang kita inginkan dengan menyetel ini. Nah, ini ada dudukan dia. Nah, ini bisa kita adjust untuk posisi kenyamanan kita mengemudi sesuai posisi sadelnya di mana kita bisa adjust di sininya. Jadi sama fungsinya dengan yang asli, cuman kalau yang asli kita harus menyetelnya ini yang dipanjangkan kemudian dipendekkan, atau ini dipendekkan ini dipanjangkan untuk mendapatkan posisi. Kalau di sini cukup kita posisikan saja, dia ada locknya juga di sini supaya tidak bergeser. Nah, di kiri kanannya di sini pun ada. Jadi dia apabila sudah terkunci dia tidak akan bisa bergeser lagi apabila kencang. Jadi sama efektifnya, bahkan mungkin saya pikir lebih efektif yang ini karena dia tidak gampang bergeser. Nah, ini sudah terpasang seat postnya, dudukan saddle kita pada seat post zoom. Nah, jadi kalau kita mau menyetel posisi daripada kemiringan saddle ini, cukup kendorkan saja. Nah, kita bisa adjust mau begini ataupun tambah begini. Jadi semakin tunduk dia, ataupun posisi begini agak datar. Jadi tergantung selera dan kebiasaan kita. Setelah kita pasang sesuai selera kita, maka mungkin kita harus melakukan adjust ini untuk mengetahui efektifnya, adjuster untuk memastikan fungsi
suspensinya bekerja maksimal. Ya, caranya mungkin sebelum kita pasang di MTB, kita harus tes dulu di bawah. Itu kita tekan, perkiraan dia bisa untuk ribbon kita ataupun posisinya nyamannya kita bersepeda bagaimana. Kita harus memastikannya dulu dengan menyetel di bawah sebelum kita lakukan di sepeda. Ya, untuk menyetel ribbon ini atau kekuatan sipos ini trik saya sendiri. Jadi saya juga belum tahu bagaimana sebenarnya, tapi saya menggunakan feeling atau perasaan. Jadi ini saya taruhkan di bawah, kemudian kita duduki sambil dimainkan. Nah, kalau ini kan berarti pada saat saya duduk saja sudah turun dia. Nah, otomatis dia ribbonnya sedikit ini. Kita lihat, saya duduk sudah langsung turun. Nah, apalagi nanti pada saat kena lubang, kita lihat nih, saya duduk saja dengan beban berat badan saya itu sudah turun. Berarti karena berat badan saya cukup berat, maka saya tambahkan dengan memutar ini. Kita tambahkan dengan memutar kunci 6 ini, M6, supaya dia lebih kencang ataupun lebih suspensinya lebih keras. Dengan begini saja kita coba lagi. Nah, ini sudah lebih sedikit mainnya. Ya, tapi posisinya kita posisi ini lurus dulu untuk mendapatkan main yang cukup bagus. Nanti pada saat setelah dipasang di sepeda, baru kita setel sesuai kebiasaan. Nih, kita lihat bermainnya sudah sedikit. Nah, jadi dengan kita menambah putaran ini, maka ke dalam dia semakin keras, tapi dia keluar semakin ringan. Umpamanya berat badan 50 kg sama dengan 80 kg, beda settingannya. Jadi kalau kita rasa kurang, kita bisa tambahkan lagi. Nah, setelah itu baru kita pasang di sepeda. Tapi setelah kita dipasang, kita harus menyetel posisinya sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, ini sudah, dia tidak akan berputar. Nah, dia udah ada locknya, jadi hanya bergeser sedikit. Ini pun bergeser sedikit di atasnya sini karena belum kencang. Karena saya posisinya ini rata ini. Saya biasa agak miring. Jadi kita setel. Ini kita kendurkan. Setelah dia kendur, baru kita setel sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah, ini kita bisa setel posisinya. Kalau saya biasa begini, karena pantat saya posisinya di belakang. Setelah kita kira-kira pas, tinggal kita kencangkan, maka otomatis membuat sepeda hardtail menjadi atau serasa softtail. Mantap. Jadi sepeda hardtail menjadi softtail dengan cost yang lebih murah. Mantap. Terima kasih. Ya, untuk menyetel ribbon ini atau kekuatan sipos ini trik saya sendiri. Jadi saya juga belum tahu bagaimana sebenarnya, tapi saya menggunakan feeling atau perasaan. Jadi ini saya taruhkan di bawah, kemudian kita duduki sambil dimainkan. Nah, kalau ini kan berarti pada saat saya duduk saja sudah turun dia. Nah, otomatis dia ribbonnya sedikit ini. Kita lihat, saya duduk sudah langsung turun. Nah, apalagi nanti pada saat kena lubang, kita lihat nih, saya duduk saja dengan beban berat badan saya itu sudah turun. Berarti karena berat badan saya cukup berat, maka saya tambahkan dengan memutar ini. Kita tambahkan dengan memutar kunci 6 ini, M6.
supaya dia lebih kencang ataupun lebih suspensinya lebih keras. Dengan ini saja kita coba lagi. Nah, ini sudah lebih sedikit mainnya. Ya, tapi posisinya kita posisi ini lurus dulu untuk mendapatkan main yang cukup bagus. Nanti pada saat setelah dipasang di sepeda, baru kita setel sesuai kebiasaan. Nih, kita lihat bermainnya sudah sedikit. Nah, jadi dengan kita menambah putaran ini, maka ke dalam dia semakin keras, tapi dia keluar semakin ringan. Umpamanya berat badan 50 kg sama dengan 80 kg, beda settingannya. Jadi kalau kita rasa kurang, kita bisa tambahkan lagi. Nah, setelah itu baru kita pasang di sepeda. Tapi setelah kita dipasang, kita harus menyetel posisinya sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, ini sudah, dia tidak akan berputar. Nah, dia udah ada locknya, jadi hanya bergeser sedikit. Ini pun bergeser sedikit di atasnya sini karena belum kencang. Karena saya posisinya ini rata ini. Saya biasa agak miring. Jadi kita setel. Ini kita kendurkan. Setelah dia kendur, baru kita setel sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah, ini kita bisa setel posisinya. Kalau saya biasa begini, karena pantat saya posisinya di belakang. Setelah kita kira-kira pas, tinggal kita kencangkan, maka otomatis membuat sepeda hardtail menjadi atau serasa softtail. Mantap. Jadi sepeda hardtail menjadi softtail dengan cost yang lebih murah. Mantap. Terima kasih.